kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Semua ya. Baiklah, untuk mengawali materi kita hari ini, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil-Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fatahu ya alim. Sadaqallahul azim. Bisa kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, coba Ibu absen terlebih dahulu. Aurelia, Adik, Bu. Cynthia, Bu. Dea, Adik, Bu. Dela. Adik, Bu. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua. Ya. Baiklah, untuk mengawali hari ini, mengawali materi kita hari ini ya, materi tentang Ramadan yang indah ya. Ayo sekarang tepuk semangat dulu ayo. Tepuk PPK. Radik, Diut. Hasan, Hadik. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Solidaritas. Cerdas, berbaur, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk semangat. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sama Ibu di materi Ramadan yang indah, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Untuk mengawali ini terlebih dahulu sekarang Ibu tanya materi sebelumnya minggu kemarin, ada yang masih ingat? Ya. Ya, bagus ya. Materi kita minggu kemarin yaitu cita-cita menjadi anak yang soleh ya. Kemudian untuk menjadi anak yang soleh kita harus memiliki sifat apa ya? Siapa yang tahu? Ya, Aurel, coba Aurel. Ya, jujur ya. Kemudian ada lagi yang masih ingat? Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, bagus. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Kemudian selain dua tadi ada yang masih ingat? Ya. Ya, saling menghargai. Nah, itu materi kita minggu kemarin ya. Untuk hari ini materi kita tentang Ramadan yang indah. Ibu tanya dulu, itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Puasa di dalam bulan Ramadan. Ayo. Ketiga. Ya, ketiga, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ya, bagus ya. Puasa itu termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Sekarang kita ucapkan dulu rukun Islam ada 5. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Sholat
perhatikan di layar kita di sebelah kiri ya. Ya. Ya, nampak? Nah, kalau nampak di layarnya sudah ada pengertian puasa ya, pengertian puasa. Nah, hukum dan pengertian puasa. Yang pertama kita lihat dulu apa hukumnya puasa itu ya. Nah, hukumnya puasa itu bagi kita orang Islam yaitu hukumnya wajib. Nah, hukum puasa itu hukumnya wajib itu. Kemudian wajib itu apa? Ada yang tahu arti wajib? Nah, wajib itu jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu yang dinamakan wajib. Yang seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Nah, kemudian pengertian puasa. Puasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Saum atau siam ya. Siam yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makanan, menahan minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat ya. Kemudian puasa menurut ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, di sini puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari ya, dengan niat dan beberapa syarat. Nah, jadi di sini puasa ini menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ya, dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi di sini orang-orang yang berpuasa ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini agar mencapai apa? Predikat takwa. Nah, jadi kalau kita benar-benar berpuasa, kita akan mendapat predikat di mata Allah yaitu takwa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, syarat wajib puasa ya. Nah, di sini perhatikan dulu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama berakal sehat. Apa itu berakal sehat? Berakal sehat itu bukan orang gila atau hilang akal. Itu kalau kita berakal sehat bukan orang gila ya. Kalau orang gila itu disebut apa? Tidak sehat berarti ya, tidak wajib puasa ya. Kemudian syarat wajib yang kedua balil. Nah, balil atau dewasa. Nah, disebut balil ini apa? Anak-anak yang belum balil tidak wajib berpuasa. Kemudian balil ini apa? Balil ini orang yang sudah memenuhi syarat puasa. Seperti kalau wanita yang disebut balil itu sudah kedatangan tamu ya. Nah, mungkin kamu sudah kelas 5 ini ya, ada yang sudah disebut dengan balil ya. Nah, mungkin sudah tahu, ada yang tahu ya. Kemudian yang syarat wajib yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, kuat berpuasa di sini maksudnya orang yang lemah fisik itu tidak wajib berpuasa.
Misalnya ya karena tua atau sakit. Nah, jadi orang yang sudah tua atau sakit itu boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tetapi ada tetapinya ya. Tetapi dengan menggantinya dengan fidyah. Diganti dengan fidyah ya. Apa itu fidyah? Fidyah itu denda sebagai ganti orang yang tidak melakukan puasa ya. Fidyah itu dengan cara apa ya? Caranya memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang bersangkutan tidak berpuasa. Kepada siapa? Kepada fakir dan miskin. Jadi kalau orang yang sakit, walaupun kita tidak tua, kalau sedang sakit boleh tidak berpuasa dengan cara apa tadi? Menggantinya atau fidyah ya. Jumlahnya berapa itu? Banyaknya ya. Jumlahnya 1 mud. Mud itu berapa ya? Mud itu jumlahnya ukurannya 626 gram. Nah, kemudian fidyah ini bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, itu ya. Bisa kalau kita lagi sakit bisa diganti dengan fidyah atau memberi makanan fakir miskin. Kalau kita di tempat kita yaitu beras ya, makan pokok bisa mengganti dengan beras sebanyak 1 mud. Nah, itu tadi ya. Kemudian di sini Ibu akan menampilkan suatu video ya. Nah, kamu lihat videonya. Nanti Ibu tanya apa maksud video itu ya. Yang bersih ya Bu, kakek lagi sibuk nih. Iya kak, tapi kakek sibuk ngapain sih? Ini loh, gedein badanmu. Kembaran bawa teh cacing. Ayo, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Halo teman-teman, ketemu lagi. Pagi ini Bowo sedang ada di desa kakek. Kira-kira ada cerita apa ya? Ikutin kisahku. Momo, pagi ini kamu bantuin kakek bersihin rumah ya. Oh, bersihin rumah. Tumben kek. Kan sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci puasa, Bu. Oh gitu ya kek. Terus Bowo harus ngapain? Kamu tugasnya mengeluarkan semua barang-barang yang ada di rumah ini untuk dijemur, Bu. Wah, itu teh gampang. Oke deh, Father. Siap. Laksanakan. Teman-teman yang di rumah, beginilah tradisi yang ada di desa kakek Wowo untuk menyambut bulan suci Ramadan. Para warga biasanya membersihkan rumah masing-masing, termasuk kakek dan Wowo. Para warga ada yang menyapu, mengepel, mengecat rumah, dan lain-lain. Kakek, beneran nih semua barang harus dikeluarin dari rumah. Berat kek. Iya, namanya aja bersih-bersih. Ini udah ke-51 akad barangnya kek. Bantuin kenapa? Maaf, Bu, nggak bisa. Ini kakek juga lagi sibuk ini loh. Aduh kek, ini udah ke-110 akad barangnya. Kakek lagi ngapain sih? Semangat, Bu. Paling sebentar lagi selesai. Iya kek, kurang jadilah ini aja. Udah selesai. Tapi boleh kepo. Kakek sibuk apa ya dari tadi? Hehe,
dimasukin lagi ya. Ini kan mau memasuki bulan puasa. Coba diingat-ingat, kamu tahun lalu batal berapa hari? Bentar kek, kalau ingat-ingat. Batal 1 hari kek. Begini ceritanya. Siang itu cuaca panas banget kek. Wowo lagi main sama Purwanto. Tiba-tiba Purwanto bilang begini. Kita batal yuk hari ini. Kayaknya aku gak kuat deh. Soalnya panas banget. Aduh Gusti, jangan atuh Pur. Udah nanggung. Udah jam 10 pagi nih loh. Ya udah, kamu temenin aku ke warung ya, Wo. Loh, lah terus kok kamu bisa batal puasa, Wo? Sabar aku kek. Begini lanjutan ceritanya. Akhirnya menemani Purwanto pergi ke warung kek. Padahal gue gak mau batal. Purwanto, jangan paksa gue atuh Pur. Aduh, jangan bilang-bilang Pur. Gue gak mau batal Pur. Hehehe, siapa yang dorongmu? Kamu itu masuk sendiri ke warung. Bu, aku pesen soto 1 sama es teh 1 ya. Kamu apa, Wo? Jangan paksa gue atuh Pur. Ya udah deh. Pesan goda-goda 2, nasi lemas 1 pakai telur ya, sama cucu es. Terus kayak gitu bener gak, Bu? Kan setiap kawan kek. Apa setia kawan? Setia kawan itu dalam bentuk kebaikan. Kalau dalam bentuk kejelekan namanya setia setan. Sungguh Nabi menciptamu, Kayak gaya nyanyi, hingga Nabi minum di bekas hidupmu. kayak suara. Nabi dan remaja mencubit minumnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Apa? Kalau dengar lagu itu, kakek jadi kangen nenekku. Juga kangen nenek kek. Kau ya teman-teman. Teh kepo. Kalian batal berapa kali puasa kemarin? Ceritakan ke Wowo ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, itu tadi video apa tadi? Di video itu tadi apa? Puasa yang membatalkan puasa. Siapa tadi pemerannya tadi? Wowo. Mengapa Wowo? Ya, membatalkan puasanya. Ya, salah satunya membatalkan puasa yaitu dengan apa tadi? Ya, dengan kawannya Purwanto. Kemudian memesan jajanan di warung, makan di warung. Ya, diam-diam makan di warung. Jadi itu membatalkan puasa.
dengan rukun puasa ya. Rukun puasa. Nah, rukun puasa di sini ada dua. Rukun puasa ada dua ya. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Nah, mungkin kalian masih ingat niat puasa Ramadan. Ada yang masih ingat? Ya, sekarang kita baca sama-sama dulu niat puasa Ramadan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma wadin an adai fadli syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat puasa. Jadi rukun puasa itu yang pertama nih niat. Kemudian yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, ini ya rukun puasa ada dua. Menahan diri, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama seperti di video tadi ya. Yang pertama makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu batal ya. Kemudian yang ketiga datang bulan atau haid bagi wanita ya, atau melahirkan ya. Ini bagi wanita ya. Kemudian yang keempat hilang akal atau gila walaupun cuma sebentar ya. Nah, misalnya kita lagi berpuasa hilang akal atau gila walaupun cuma 10 menit ya. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, murtad. Murtad itu apa ya? Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, misalnya lagi ada yang lagi berpuasa, tiba-tiba siang waktu berpuasa itu pindah agama ya. Nah, keluar dari agama Islam itu dapat membatalkan puasa ya. Kemudian selanjutnya ada hal yang bisa merusak pahala puasa ya. Nah, ada selain membatalkan, ada pula yang bisa hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama, apabila sedang berpuasa melakukan perbuatan tercela ya, bisa merusak puasa. Contohnya yang tercela itu bagaimana? Berdusta ya. Berdusta itu apa? Berbohong ya. Kemudian menghina, menghasut, menfitnah ya. Kemudian berkata kotor, berkelahi dan bertengkar dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang dapat merusak pahala puasa ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu memperbanyak kebaikan di bulan puasa. Sebelum kita lanjut materi ini, ayo tepuk semangat dulu ayo. Tepuk semangat. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita yang selanjutnya, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Yang pertama kebaikan di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ya, sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya ya. Kemudian yang kedua tadarus Al-Quran ya. Nah, itu tadarus. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, itu amalan yang bisa dilakukan
ini Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, sudah siap? Nah, materi kita tadi sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ayo, sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk bekerja sama ya. Silakan lihat di situ apa pembahasannya ya. Nah, kelompok pertama membahas batalkah puasa jika mencicipi makanan ya. Nah, itu. Kemudian kelompok yang kedua membahas apakah menggosok gigi di siang hari dapat membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ketiga membahas bolehkah keramas saat berpuasa. Nah, itu kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4, bolehkah membersihkan telinga atau upil saat berpuasa. Ya, silakan bekerja sama kelompoknya. Jelas? Ayo, sekarang siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil kelompoknya? Ayo, siapa yang terlebih dahulu mau maju? Kelompok 3, ayo Aurel, ayo. Ayo. Ya, kelompok 3, silakan presentasikan hasil kerjasamanya, ayo. Keramas dan bekam saat berpuasa boleh dan tetap sah. Namun harus tetap hati-hati agar puasa tidak batal karena dikhawatirkan ada air masuk ke lubang hidung, telinga maupun mulut. Ya. Ya, kasih hapus untuk kelompok 3. Nah, itu kelompok 3 yang membahas masalah bolehkah keramas saat berpuasa. Hukumnya apa tadi? Kelompok 3 hukumnya tidak boleh ya. Nah, tidak boleh. Boleh karena tetapi perlu berhati-hati ya. Perlu berhati-hati karena takut masuk air ke dalam rongga di tubuh kita seperti hidung ya, mulut, ya, telinga. Nah, itu. Sekarang kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Ya. Ya, kelompok 4, ayo. Membersihkan telinga dan upil dapat merusak pernafasan. Ya. Sebab dalam berpuasa kita tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga di tubuh kita. Ya. Untuk kelompok 4 ya membahas masalah bolehkah membersihkan telinga dan upil saat berpuasa tadi ya. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau? Ya, kelompok 2. Ya, silakan.
menggosok gigi saat sedang berpuasa. Tidakkah mengapa dapat tidak membatalkan puasa, karena Rasulullah pun selalu bersiwak saat berpuasa. Ya. Kemudian kelompok 1. Ya. Mencicipi masakan atau makanan saat berpuasa boleh dan tidak membatalkan selama tidak masuk dalam Bagus ya. Nah, itu penampilan kelompok 1. Batalkan puasa jika mencicipi makanan, ya. Apa tadi? Boleh apa tidak? Tidak. Tidak apa boleh? Boleh. Selama tidak ya melewati kerongkongan. Boleh ya. Mencicipi makanan itu hukumnya boleh. Asalkan tidak melewati kerongkongan. Setelah dicicip dibuang kembali. Nah, itu tadi ya. Ya, untuk terakhir ya, untuk pembahasan terakhir di sini Bu akan menjelaskan, setelah mempresentasikan tadi kita dapat melihat manfaat puasa ya. Nah, manfaat puasa ini apa saja manfaat puasa di sini? Nah, ada yang tahu manfaat puasa? Yang pertama, ada yang tahu? Manfaat puasa yang pertama yaitu ungkapan rasa syukur kepada Allah. Itu manfaat puasa. Kemudian melatih kejujuran ya. Nah, kita berpuasa itu manfaat. Yang kedua melatih kejujuran. Kemudian yang ketiga menanamkan rasa kasih sayang ya. Kemudian yang keempat sehat jasmani dan rohani. Kita berpuasa itu bukannya cari sakit, tetapi kita puasa itu insya Allah kita akan sehat ya. Kemudian yang kelima melatih kesabaran. Kita dalam berpuasa itu perlu kesabaran ya. Jadi berpuasa itu dapat melatih kesabaran. Jadi berpuasa itu kita melatih kesabaran. Nah, itu tadi ya. Nah, inilah mungkin materi kita untuk hari ini ya. Untuk terakhirnya, ayo sekarang tepuk PPK dulu ayo. Tepuk PPK. Religius nasionalis mandiri gotong royong integritas salam PPK cerdas menyenangkan luar biasa hebat kebersamaan Ya, bagus ya. Nah, mungkin itulah materi kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak sekalian di bulan Ramadan yang akan datang dapat melaksanakan puasa ya. Mungkin hanya itu materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam